What's up cuy? Balik lagi di channel YouTube gua. Pada kesempatan kali ini gua bakalan ceritain kembali tentang sebuah reinkarnasi. Kali ini gua memiliki 3 buah cerita tentang reinkarnasi yang terjadi di belahan dunia dan dialami oleh beberapa anak kecil. Mungkin reinkarnasi ini masih banyak sekali yang dialami. Cuma gua hanya mendapatkan 3 artikel tentang reinkarnasi ini. Mungkin langsung saja dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini terjadi pada seorang anak kecil yang bernama Gus Tyler. Di usianya yang masih 18 bulan, Gus Tyler ini sudah bisa bilang kepada orang tuanya bahwa dia adalah sosok dari kakeknya. Namun mendengar pembicaraan dari seorang Gus Tyler, orang tuanya menganggap ini hanya candaan saja. Karena orang tuanya belum pernah memberitahu kepada Gus Tyler bahwa Gus Tyler memiliki kakek di mana kakeknya ini sudah meninggal sebelum Gus Tyler dilahirkan. Singkat cerita, pada usia 4 tahun, Gus Tyler sudah bisa menebak sebuah foto, dan di dalam fotonya itu ada sosok laki-laki, di mana sosok laki-laki ini adalah kakeknya Gus Tyler yang bernama kakek Augie. Dan yang membuat anehnya lagi, Gus Tyler pun bisa menebak sebuah rahasia yang disimpan oleh keluarganya, yang dimana keluarganya pun belum pernah sekalipun menceritakan kepada Gus Tyler rahasia ini. Rahasianya adalah sebelum Gus Tyler lahir, adik dari kakek Augie ini sudah meninggal karena dibunuh dan dibuang di San Francisco Bay. Setelah mendengar semua penjelasan dari Gus Tyler, dan keluarganya pun akhirnya yakin bahwa Gus Tyler ini adalah reinkarnasi dari kakek Augie. Dan setelah merasa yakin dengan keberadaannya Gus Tyler adalah reinkarnasinya dari kakek Augie, Gus Tyler pun bercerita kepada keluarganya bahwa setelah ia meninggal, Tuhan memberikannya tiket untuk lahir kembali. Namun dia harus melewati terowongan hitam panjang dan akhirnya terlahirlah seorang Gus Tyler. Cerita yang kedua terjadi pada seorang anak kecil yang bernama Cameron Macaulay. Sejak usianya 2 tahun, Cameron Macaulay telah mengatakan kepada ibunya bahwa dia berasal dari sebuah pulau yang bernama Pulau Barat. Pulau ini terletak di pantai barat Skotlandia. Macaulay juga bercerita bahwa di pulau itu ada rumah bercat warna putih dekat pantai dan lapangan terbang. Selain itu yang dia ketahui, ia pun menceritakan bahwa rumah itu memiliki seekor peliharaan anjing yang berwarna putih hitam. Dan ia pun bilang bahwa dulu ia tinggal bersama seorang ayah di dalam rumah itu di kehidupan sebelumnya yang bernama Shane Robertson. Dan Shane Robertson ini meninggal karena ditabrak oleh mobil. Singkat cerita, setelah Cameron Macaulay menceritakan itu, dia sangat sering sekali nangis, merengek kepada orang tuanya, meminta untuk diajak ke barat. Dan pada akhirnya, karena Macaulay sering merengek, akhirnya orang tuanya mengajak Macaulay ke bara dengan alasan untuk menemui ibunya yang lain. Dan Macaulay pun dibawa menggunakan pesawat. Ketika mereka tiba di Pulau Bara itu, ternyata benar. Di sana ada rumah berwarna putih dan kata masyarakat setempat, rumah itu dulunya
pemilik dari seorang laki-laki yang bernama Robertson. Dan juga laki-laki itu dulunya mempunyai seekor peliharaan anjing yang berwarna putih dan hitam. Namun anjingnya ini sudah meninggal. Dan cerita yang terbukti kembali bahwa Macaulay ini sangat hafal dengan lorong-lorong yang ada di dalam rumah itu. Ia menjelaskan tempat-tempat apa saja yang ada di dalam rumah itu, jalur-jalurnya kemana-kemana dia sangat hafal. Nah, dari cerita Macaulay ini, akhirnya cerita reinkarnasi Macaulay didokumentasikan dalam sebuah acara TV di Inggris yang menjadikan cerita ini salah satu kisah reinkarnasi terbaik. Cerita yang ketiga itu datang dari Dorothy Louise Eddy, atau dikenal juga sebagai Om Seti. Ia lahir pada tanggal 16 Januari 1904 dan kemudian meninggal pada tanggal 21 April 1981. Dia adalah seorang wanita Inggris yang mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi dengan seorang pelayan kuil Osiris pada zaman Firaun Seti I Mesir kuno dari masa 1320 hingga 1200 sebelum Masehi. Semua itu berawal dari sebuah tempat di London, tepatnya di Inggris. Ketika ia berusia sekitar 3 tahun, dalam sebuah insiden, Dorothy kecil terjatuh dari lantai atas rumahnya. Ia mengalami koma dan akhirnya tim dokter yang merawatnya menjatuhkan vonis kepada Dorothy bahwa ia telah meninggal dunia. Saat itu, tanda-tanda kehidupan lain sudah tidak bisa diharapkan dari seorang Dorothy karena semua organ tubuhnya dan alat vitalnya itu sudah tidak berfungsi dan tidak beraktivitas dengan baik. Kemudian, keluarganya pun mengalami hal yang sangat aneh ketika saat tubuh Dorothy akan disemayamkan, ternyata anak perempuan kecil itu tiba-tiba bangkit kembali dari kematiannya. Anehnya, ia bangkit dengan kondisi tubuh yang sangat segar dan bugar. Lalu sontak seluruh orang yang berkumpul ketika persemayamannya Dorothy, sontak semuanya kaget melihat Dorothy yang lahir kembali. Dan di situ pun semuanya tidak ada yang tahu bahwa pintu dimensi dari masa Mesir kuno telah terbuka dan sebuah jiwa dari masa Mesir kuno merangsek ke dalam tubuh Dorothy kecil yang hampir kaku itu. Namun sejak vonis kematiannya, Dorothy Eddy yang hidup kembali itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda dan hampir tidak dikenali oleh kedua orang tuanya. Ia memiliki kepribadian yang sangat jauh lebih berbeda, lebih dewasa, juga senantiasa bermimpi tentang kuil-kuil Mesir kuno. Di usianya yang menginjak dewasa itu, Dorothy juga selalu berkisah tentang Mesir kuno, dinasti Firaun, Seti I, dan mampu mendeskripsikan kehidupan sekitar kuil Mesir kuno 1000-an tahun sebelum Masehi. Dorothy juga kerap menuntut kepada ayah dan ibunya untuk memulangkannya kembali ke tempat tinggalnya dulu di kehidupan sebelumnya. Tapi orang tuanya tidak mengikuti apa keinginan Dorothy karena itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh mereka untuk kembali ke kehidupan zaman Mesir kuno. Sejalan bertambahnya usia Dorothy Eddy semakin berminat untuk tertarik kepada hal-hal apapun semua yang berkaitan dengan zaman Mesir kuno. Ketika itu, orang tuanya pun yang melihat Dorothy makin tertarik berniat untuk mengajak Dorothy ke sebuah museum Britain di London. Ketika tiba di museum itu, Dorothy sangat hafal dengan semua apa yang ada di dalam museum itu. Dari mulai benda-benda dan patung-patung yang lain. Dorothy mulai bertingkah aneh dengan semua benda itu. Ia mulai mengusap-usap benda itu seperti merindukan kehidupannya yang dulu. Dan yang membuat anehnya lagi,
Dorothy pun tiba-tiba suaranya berubah lebih berat dan sarhat ketika ia meluapkan kerinduannya kepada kehidupannya yang dulu. Dan ia pun berkata, "Ini adalah bagian dari keluargaku dan rumahku." Itulah cerita reinkarnasi dari beberapa anak kecil yang ada di dunia. Mungkin betul mereka mengalaminya dengan bukti-bukti yang sudah akurat, hingga stasiun TV pun ingin mengangkat dokumentasi cerita kisah yang nyata ini. Apakah dari kalian ada yang mengalaminya? Komen di bawah. Terima kasih sudah nonton video gua untuk reinkarnasi di Malbahas part yang kedua ini. Semoga kalian tetap terhibur, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga channel YouTube gua agar gua masih bisa bikin konten-konten berikutnya. Terima kasih.